Bu Pia dan anak-anak ibu di rumah serta pendengar radio Tuntun Pandang sekalian, kita harus tahu juga nih Bu Pia, bagaimana proses pencernaan manusia. Wah, bagaimana tuh Bu Reni proses pencernaan manusia? Iya, baik nih Bu Pia. Pertanyaannya bagus sekali itu. Iya. Nah, proses pencernaan pada manusia itu, Bu Pia, itu dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan kemudian dihaluskan di dalam mulut setahu kita. saya itu sebenarnya kunyahan itu pun harusnya ada hitungannya ya Bu Reni ya. Nggak bisa yang sekali kunyah dua kali kunyah telan gitu. Iya, itu kasihan lambungnya. Justru yang seperti itu, yang kebiasaan buruk itu yang bisa merusak proses pencernaan. Proses pencernaan saya bisa kita. makan 5 menit tuh habis satu piring. Itu namanya kilat itu. Iya, biar cepet-cepet. Ya cepat habis ya. Iya, lanjutin. Iya, bagus. Makanan yang bercampur dengan air liur, nah itu akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah untuk ditelan. Jangan langsung ditelan ya Bu Pia ya. Dikunyah dulu, digigit dulu. Iya ya. Bagaimana tuh ceritanya kalau makanan langsung ditelan tanpa dikunyah pasti lebih sulit dicerna ya Bu Ren, kecuali obat ya. Nah, kalau obat kan kadang ada yang dikunyah. Iya, obat mah ya. Tapi kalau misalkan obat biasa yang pahit nggak mungkin kan dikunyah, ditelan aja. Tapi kan itu kecil ukurannya, beda dengan makanan ya. Iya, betul. Karena itu kan kalau sudah masuk ke dalam mulut kita kan mudah larut. Iya, benar. Jadi Bu Pia, saya lanjut nih ya. Iya, silakan Bu Reni. Jadi, sistem pencernaan manusia itu berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita, itu nantinya akan menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh kita. Nah, Ibu Pia, nutrisi dan energi yang diperlukan oleh proses oleh tubuh kita itu nantinya untuk proses metabolisme dalam tubuh kita, kemudian perbaikan sel dan jaringan tubuh kita. Wah, penting banget berarti ya. Dan itu semua itu untuk penunjang aktivitas kita sehari-hari, Bu Pia. Contohnya dengan bergerak, kan menggunakan energi tuh, bernapas, belajar juga anak-anak. Nah, itu dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai tidak makan ya, apalagi sarapan pagi ya. Nah, itu betul sekali. Nah, tidak hanya itu saja Bu Pia, sistem organ pencernaan ini berfungsi juga untuk mengeluarkan zat beracun. Nah, dari sisa makanan melalui fases atau tinja. Wah, banyak sekali ya sebenarnya proses pencernaan ini kalau kita pelajari lebih lanjut. Jadi penting sekali ya Bu Reni memilih makanan apa yang baik dan sehat, juga bergizi untuk tubuh kita biar energi yang kita keluarkan, iya sih, iya benar, energinya kuat gitu ya. Benar terserap energinya. Nah, itu memang harus diperhatikan itu Bu. Jadi kalau misalkan kita yang mudah ngantuk, sepertinya itu nutrisinya kurang, berarti ya perlu. Berarti proses pencernaannya mungkin ada terganggu. Iya, benar-benar. Iya. Oke, organ pencernaan pada manusia dengan hewan itu sama tidak Bu? Tergantung Bu Pia, tergantung jenis hewan dan bentuk hewannya. Ada beberapa hewan yang organ pencernaannya itu sama dengan manusia. Ada juga yang berbeda. Nah, contohnya yang sama itu sapi Bu Pia. Anak-anak ibu sekalian, ibu akan menyebutkan dulu organ-organ pencernaan pada manusia. Wah, ayo disimak nih Bu Pia. Disimak ya, kalau bisa dicatat nih. Iya, betul sekali. Yang materi pentingnya ya kan Bu Reni. Iya, betul sekali. Jadi tahapan-tahapannya nih Bu Pia, dari mulut. Nah, dari mulut itu bisa dilihat kayak ada media gambarnya nih. Bawah gambarnya. Iya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari proses pencernaan kita. Iya. Nah, ini proses awalnya tadi yang sudah saya jelaskan di mulut. Nah, prosesnya ini pertama di mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, dari kerongkongan baru masuk ke lambung, ke usus halus, baru ke usus besar,
sampai deh di anus. Nah, Wah, semakin menarik Iya. materi kita hari ini ya. Sudah sama gambar-gambarnya Ibu Reni bahwa Iya. ternyata semakin kita tahu, kita semakin ingin tahu lebih banyak lagi ya Bu Reni tentang proses pencernaan pada tubuh kita. Apalagi kalau kita lihat dari gambarnya, Iya. kemudian kita mengetahui fungsinya apa dari proses pencernaan itu kan ada organ-organnya nih. Iya, Berarti betul. harusnya kita semua tahu deh apa fungsinya dari Nah, organ-organ. harus itu Bu Pia, Iya, harus benar. kita mengetahuinya. Nah, jangan khawatir nih Bu Pia, ini gambarnya nih lengkap nih Bu Pia nih. Iya. Nah, ada gambar organ pencernaan. Jadi saya ulang kembali, ini organ pencernaan itu dari mulut sampai ke anus. Iya. Nah, anak-anak ibu sekalian, khususnya anak-anak ibu kelas 5 di rumah, Iya. kalian pasti tahu tentang organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Nah, kalau mau lihat bagaimana gambarnya, nih bisa nanti jelasnya dibuka di YouTube, Bu. Iya, di YouTube channel Radio Iya, Tuntung Pandang Tuntung ya. Pandang, Iya, benar, ada acara acara Badata. Iya, benar. Nah, tentu kalian akan lebih mudah memahaminya dengan melihat dan mendengar. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan satu persatu tentang proses pencernaan pada tubuh kita. Ayo Bu Reni, apa yang pertama? Tentunya makan dulu dong. Bukan Bu Pia, yang pertama tuh cari makan dulu. Wah, kalau nyari saya ikutan dong. Kalau bayar saya nggak ikut ya. Pantasan gagal diet tuh Bu ya. Makan dong ini. Iya, gimana bisa terjadi proses pencernaan kalau kita tidak makan dulu kan? Tapi ingatnya dominan banget gitu loh. Iya, tapi ingat Makannya ya. dari antusias sekali. Tapi beres Bu Pia, tenang Iya, aja, iya, iya. gajian dekat. Pembahasan kita hari ini mengenai pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Tadi kita sudah membahas apa makna proses pencernaan, organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan tersebut, ya kan Bu Reni? Iya, Kemudian bagaimana tahapan pada proses pencernaan dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita sampai pada fungsi organ pencernaan. Ayo, apa fungsinya anak-anak di rumah? Sambil nih dibuka bukunya ya. Iya, anak-anak di rumah bisa sambil melihat materinya yang ada di buku pelajaran kalian pada tema 3, subtema 3. Kalian bisa melihatnya supaya kalian lebih mengerti dan memahami. Iya, hari ini agak beda dikit ya Bu Reni. Wah, karena apa itu biasanya karena kita akan mengundang siswa kelas 5 nih, terutama nih di sekolah kita UPTD Iya. SD 1 Angsa melalui telepon interaktif dengan menghubungi nomor telepon Radio Tuntung Pandang, Iya. 0811 50 12 304 ya. Jadi tentunya mereka bisa antusias ya, lebih aktif lagi mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan menghubungi telepon interaktif kita agar bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran Badatang hari ini. Oh, siap Bu Pia. Tadi kan kita sudah membahas tahapan-tahapan pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan anak-anak kita nih tetap semangat dan menyimak ya Bu Pia ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Nah, itu kan tadi Bu Pia kan ada interaktifnya kan? Iya, Bu Pia? benar, Nah, saya mau nih memberikan pertanyaan kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak kita di Ayo siap-siap ya, UPTD telepon Ansel ya. 1 ya, siap-siap nanti ya. Iya. Nah, pertanyaannya nih Bu Pia, Heeh. apa fungsi usus halus? Nah, Wah. kalau tidak menyimak pembelajaran kita hari ini, Heeh. maka tidak bisa menjawab. Ya, jadi kuncinya harus disimak dulu. Jadi ini ditanyain dulu ya, baru nanti Iya. kita kupas lebih lanjut. Jadi Ayo. paling tidak tahu nih sudah pertanyaannya kan? Ayo anak-anak kelas 5 PTD SD Siap-siap 1 ya. Ansau yang tahu tentang pertanyaan Ibu Reni tadi, supaya lebih jelas Ibu ulang pertanyaannya ya. Ibu Reni tadi bertanya apa fungsi usus halus terhadap proses pencernaan pada manusia. Jadi untuk menjawabnya kalian harus menyimak penjelasan Ibu Reni tentang fungsi organ pencernaan manusia. Silahkan Bu Reni, atau kita tunggu telepon anak-anak dulu atau bagaimana nih? Kita lanjut sebentar, nanti Oke. dia akan menyimak dan bisa menjawab pertanyaannya. Oke deh, Oke. sip. Ya, terima kasih Bu Pia. Iya. Tapi ngomong-ngomong Bu Pia nih terlihat semangat
banget hari ini. Wah, ada yang beda dong, nih. Ibu Reni, karena tadi sudah makan. Sudah ada proses pencernaan. Betul sekali. Dan makanan yang saya makan tadi, insya Allah bergizi ya. Jadi energi saya lebih semangat. Oke, nah itulah Bu Pia manfaatnya kalau kita tahu dan memilih makanan apa yang baik, sehat, dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Nah buktinya sekarang kan Bu Pia jadi lebih semangat. Coba kalau Bu Pia makannya tidak milih, apakah makanan yang Ibu Pia konsumsi itu baik, sehat, atau yang dibutuhkan Bu Pia untuk saat ini? Pasti Bu Pia akan merasa kurang nyaman dan proses pencernaan Bu Pia pasti akan terganggu. Makan apa aja gitu ya, nggak lihat-lihat apakah ada manfaatnya ya kan? Yang penting asal kenyang, nah itu bahaya itu Bu Pia. Betul deh Bu Reni. Ayo lanjut Bu Reni. Wah, saya tertarik sekali melihat gambar ini. Ya Bu Pia, nih ada saya punya gambar. Nah ini gambar yang tadi ya Bu Pia ya. Nah ini adalah gambar proses pencernaan manusia. Nah ini kan ada nih. Nah ada banyak. Oh ini yang gambar di dalam ya Bu Reni ya, organ di dalamnya. Ini yang ada tubuh manusianya yang. Iya betul sekali. Nah jadi pertama yang akan kita bahas adalah yang proses awal nih Bu Pia. Iya benar. Proses awal, jadi kita akan membahas masalah mulut. Iya. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa proses pencernaan itu diawali dari mulut. Iya. Nah dari mulut ya Bu Pia ya. Iya benar-benar. Jadi diawali dari mulut, kemudian mulai dari waktu kita menggigit, kemudian mengunyah, dihaluskan di dalam mulut, menggunakan gigi ya kan? Iya pasti ya. Iya harus dijelaskan juga tuh. Benar sekali. Nanti diemut aja, diemut-emut. Kasian kakek ya. Terus masih menggunakan gigi ya. Nah kemudian makanan yang di dalam mulut itu kemudian nanti akan bercampur dengan air liur. Nah itu gunanya, gunanya adalah untuk memecah potongan-potongan kecil yang oleh gigi tadi menjadi lebih mudah, lebih lunak, dan mudah untuk ditelan. Jadi di mulut itu ada lidah tuh kan. Nah fungsinya lidah itu berperan untuk mengarahkan makanan nih Bu Pia, makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Tadi sepertinya kan kita ada membahas tadi tentang enzim yang membantu ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah enzim itu ada pembelajarannya di kelas 6 ya. Ada, tapi kebetulan sedikit disinggung ada. Iya boleh ya, disinggung sedikit enzim yang berfungsi di situ kan. Enzim apa ini? Tialin ya? Iya betul sekali. Nah, yang di dalam enzim di dalam mulut itu namanya enzim tialin. Nah, perannya adalah mengurai amilo. Tapi ini lebih lanjutnya nanti di kelas 6 ya. Ini di kelas 5 ini cuma dasar-dasarnya saja. Benar. Nanti dikupasnya nanti di kelas 5. Tapi tidak ada salahnya untuk kita di kelas 6 nanti kalau yang dasarnya untuk lebih mengetahuinya lagi. Iya, benar. Oke, lanjut Bu Reni. Kemudian kita bagian yang kedua lagi nih Bu Pia. Sudah tadi mulut kan? Nah, kita masuk ke kerongkongan. Nah, ini ke kerongkongan. Jadi makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Nah, jadi kerongkongan adalah saluran yang panjangnya tuh kira-kira 25 cm nih Bu Pia. Nah, jadi fungsinya untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Nah, jadi di dalam kerongkongan itu Bu Pia terdapat otot-otot halus yang menyerupai katup. Nah, katup itu yang berfungsi untuk memastikan apakah makanan atau minuman yang sudah sampai ke lambung itu tidak kembali lagi naik ke atas. Berarti orang yang maaf ya muntah itu pasti terjadi gangguan berarti ya pada otot-otot yang menyerupai katup tadi. Iya, kalau terjadi gangguan di sini maka yang ada di lambung itu akan keluar lagi. Gitu. Jadi kerongkongan sama tenggorokan itu beda berarti ya Bu Ren. Kalau tenggorokan itu di proses pernafasan ya. Betul kalau sekali. Kerongkongan itu jadi jalan beda ya. Jalannya Oke. Lanjut lagi Bu Reni. Oke, sekarang kita ke bagian yang ketiga, yaitu ke lambung. Nah, nih lambung dong Bu Pia. Gambar lambung seperti itu ya. Biasanya yang ada di obat mah itu ya. Iya betul sekali bentuknya. Kayak ini
apa sih, kecambah ya? Kecambah, benar. Iya. Nah, ini Bu Pia. Jadi setelah menerima makanan dan minuman, jadi lambung itu akan mengeluarkan zat asam dan enzim. Nah, di sini nih keluarnya nanti enzimnya, Bu. Nah, jadi si lambung ini akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Jadi Bu Pia, selain memecah makanan di lambung itu juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam makanan dan minuman, Bu Pia. Subhanallah ya. Jadi di lambung itu ada enzim ya? Iya, ini betul ada sekali. Enzim apa Bu Reni? Nah, ini ada kalau di lambung itu ada yang namanya enzim renin. Oke, Di enzim situ renin. perannya adalah mengumpulkan kasein susu. Iya, Nah. oke, subhanallah, nikmat mana yang kau dustakan, ya kan? Iya. Ciptaan Allah tanpa diperintah lambung bisa mendeteksi makanan dan minuman yang mengandung mikroorganisme berbahaya atau membunuh ya. Iya, betul sekali Bu Pia. Nah, itu pentingnya bagi kita untuk menjaga pencernaan kita dan memperhatikan pentingnya asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah kalau sudah tahu seperti ini, hati-hati ketika kita makan makanan tuh harus dipikirkan dulu, Iya, kita kira betul sekali. ada manfaat atau mudaratnya nih. Kita Benar. selain kandungan yang ada pada makanan, kita juga harus lihat kondisi makanan. Iya. Terlihatnya tuh seperti apa? Apakah langsung terpapar debu atau bagaimana? Oh iya, kebersihannya ya, kebersihan makanannya. Iya, itu perlu Terus diperhatikan. apakah itu terlalu banyak gulanya? Ya kan Betul biasanya sekali. anak-anak kan biasanya kalau warnanya bagus, nah itu dihati-hati juga. Karena di dalam warna itu kan mungkin ada campuran apa yang bisa berakibat pada Iya, benar. kesehatan Jadi sekali ya, anak. selain kebersihan makanannya, Betul. kita juga harus mengetahui apakah kira-kira itu makanannya terlalu banyak pemanisnya. Betul sekali. Iya, benar ya. Jadi Biasanya banyak yang harus dipertimbangkan. benar. Iya, Oke, betul. lanjut Bu Rani. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu usus halus. Nah, Iya. kita langsung ke usus halus nih. Wah, nah, ini di nih, sini ada usus clue-nya nih, halus. Bu. Nah, jadi usus halus. Jadi makanan yang sudah hancur tadi, Iya. yang sudah menjadi pasta di dalam lambung tadi, Iya. itu akan terdorong ke Usus halus, iya, Iya. Jadi gerakan ini itu adalah pergerakan dari otot dinding usus halus. Jadi usus halus itu Bu Pia ada punya 3 bagian. Oke, Nah, jadi apa ada- aja tuh Bu Rani? Yang pertama ada usus 12 jari. Iya. Kemudian usus kosong dan usus halus. Usus Jadi halus. ketiga bagian itu punya tugas masing-masing Bu Pia. Iya. Nah, tugasnya itu Bu Pia, kalau usus 12 jari itu tugasnya atau Iya. bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pencernaan. Pemecahan. Iya. Sedangkan usus kosong dan usus halus Iya. itu bertanggung jawab atau bertugas untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Nah, Saya pernah dengar nih usus halus itu panjang sekali ya. Iya. Kalau dibentangkan tuh berapa lantai gitu, ya kalau dibentangkan ya nggak ada sih yang sampai dibentang. Iya, katanya setinggi berapa lantai gitu ya katanya. Kalau usus halus itu sangat panjang sekali, tapi Allah ya Maha Subhanallah. Pencipta yang Maha Baik. Jadi kayak muat aja ya di dalam perut seberapa kita. ban itu coba kalau kita bongkar kemudian kita susun lagi. Iya, kayaknya nggak Bisa mungkin seperti bisa ya, Masya Allah. Subhanallah, kita terus bersyukur ya. Terus Iya. bersyukur karena itulah karunia Tuhan Iya. yang kita harus syukuri. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian kita lanjut nih Bu Pia sampai ke usus besar. Iya, oke. Nah, ke usus besar. Jadi usus besar ini di situ diolah menjadi sebagian nutrisi yang diserap oleh tubuh. Oke. Jadi makanan yang dicerna akan ditinggalkan sisanya Iya, atau limbahnya itu iya, nanti limbahnya. akan Feses itu ya, iya, feses. berubah yang disebut dengan tinja tadi. Iya, benar. Jadi usus besar itu akan mendorong limbah makanan ke dalam rektum. Iya. Nah, ada lagi nih, rektum. Apa itu rektum? Iya, apa itu? Nah, itu kalau ibarat kita itu
persinggahan terakhir. Waduh. Persinggahan terakhir. Kata-kata halusnya kan, persinggahan terakhir. Iya. Di hari persandinganmu. Iya. Nah, jadi Bu Pia, dari rektum itu ketika rektum itu sudah terisi penuh, dan tinja itu akan dikeluarkan melalui anus. Iya. Nah, itu prosesnya. Duh, ternyata proses pencernaan itu panjang juga ya, Bu. Iya. Taunya kalau sudah makan, aduh, mulut Makan sedikit kenyang, tidur. BAB. Iya, Padahal ya kan? di dalam perut itu masih berproses itu, Bu. Oh, jadi penting juga ya untuk kita ketahui kalau ketika habis makan tuh jangan langsung bobo ya. Biasanya kan kita ngantuk nih, ternyata itu sangat tidak membantu untuk proses pencernaan ya. Kebiasaan yang salah. Iya, pernah saya dulu dinasehati sama om saya kan, kalau habis makan tuh jangan rebahan, nanti perutnya gendut. Beneran ternyata itu. Sekarang perutnya gendut, nggak kurus-kurus. Karena itu tadi harusnya ketika proses pencernaan, ketika habis kita makan itu paling enggak ya santai-santai lah, duduk aja lah ya, jangan rebahan, apalagi tidur ya kan. Iya, benar itu. Oke, yuk lanjut nih Bu Reni. Iya, itu betul sekali ya Bu Pia ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Jadi makanan apa yang akan kita makan itu kita harus lebih perhatikan lagi. Iya. Lebih penting adalah menjaga agar sistem pencernaan kita itu tidak terganggu. Iya. Jadi itu manfaatnya kita menjaga supaya proses pencernaan kita lancar. Oke, makanya saya tadi hati-hati makannya. Iya. Kalau tidak proses pencernaan saya bisa terganggu nih. Pas acara datang kan susah jadinya. Tidak lancar acaranya. Iya benar. Oke, tadi udah Bu Reni jelaskan tentang proses dan fungsi dari organ pencernaan kita, ya kan? Iya, sekarang saya mau tanya nih Bu Reni. Oke, boleh silakan. nggak? Siap terus nih. Oke deh. Oke, sekarang pertanyaannya nih Bu Reni, apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia? Ya, baik Bu Pia. Anak-anak ibu kelas 5 dan pendengar radio Tuntung Pandang, itu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Oke, apa aja tuh? Ayo tuh? Didengarkan anak-anak, kalau ada materi penting lebih baik dicatat ya. Benar. Nah, jadi Bu Pia, yang pertama adalah kurangnya asupan makanan berserat. Wah, penting nih ya. Penting sekali. Jadi makanan berserat itu, Bu Pia, itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi fungsi serat itu adalah membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh kita. Oke, wah ini makanan berserat ini buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan Bu Reni? Juga banyak makanan-makanan yang mengandung serat. Kemudian yang kedua Bu Pia, jadi yang harus kita jaga adalah pola makan. Nah, pola makan tidak teratur itu akan mengakibatkan proses pencernaan kita akan terganggu. Wah, sakit mah, ya kan? Iya, jadi pola makan yang tidak teratur itu menyebabkan penyakit mah tadi. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, maka asam lambung akan mengikis dinding lambung. Yang menyebabkan nyeri. Iya, betul sekali. Karena dia terus bekerja ya kan? Dia kan terus bekerja tapi tidak ada yang diproses. Benar. Akhirnya dia akan mengikis ke dinding. Nah, nih bagi yang terlambat makan nih, sering menunda makan ya kan? Jangan menunda-nunda makan. Iya, kecuali puasa. Ya kan? Tidak ada beli makan. Kecuali nggak cari makan tadi ya. Nanti pulang ini kita cari makan ya. Cari makan. Baru berproses lagi tuh. Oke, lanjut nih Bu Reni. Oke. Nah, tadi kan pola makan tadi Bu Pia. Jadi pola makan itu sangat penting. Jangan sampai kita menunda waktu makan. Nah, bisa berakibat tadi penyakit mah. Nah, jika tidak makan dengan teratur, maka akan mengakibatkan atau merugikan diri kita sendiri. Terus yang ketiga lagi Bu Pia. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan makan dan minum yang tidak
bersih. Wah, ini protokol kesehatan juga ya? Betul Cuci sekali. tangan. Nah, terus kalau kita jajan nih Bu Pia, kita lebih baik memilih yang Makanan tertutup ya? oh iya, yang betul. ada Yang tidak terpapar bungkusnya. secara langsung dengan udara. Udara, debu, pegangan tangan orang Betul juga ya kan? sekali. Jadi bakteri atau virus yang iya. masuk melalui makanan dan minuman yang kurang bersih itu akan menginfeksi sistem pencernaan sehingga dapat menimbulkan penyakit diare bahkan kolera. Wah, ngeri banget ya Bu Reni ya. Iya. Kalau kita kurang memperhatikan asupan makanan kita, dan yang lebih penting membiasakan hidup sehat ya Bu Itu yang Reni ya. penting. Kalau kita sudah terbiasa hidup sehat, pasti kita akan memperhatikan yang lainnya. Nah, gitu. tapi masih ada yang tidak kalah penting nih Bu Pia. Wah, apa itu Bu Reni? Nah, mengetahui atau memilih makanan yang sehat bagi sistem pencernaan. Benar sekali nih Bu Reni. Bukan hanya untuk memperkaya pengetahuan anak ya, tapi juga buat orang tua ya Bu Reni. Betul sekali. Apalagi kita masih berjuang keluar dari masa pandemi kesehatan nih. Iya. Pandemi kesehatan. Iya, betul Ya kan? sekali. Ini COVID Biasanya kita harus memperhatikan lagi nih ke kesehatan keluarga kita, ya kan? Makanan yang dimakan, Asupan kemudian makanannya bergizi iya, atau tidak. benar, kebersihannya, ya kan? Kebersihannya sehat tidak. Iya, Nah, itu Bu Pia. Iya. Jadi selain menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, makanan itu juga harus bergizi, Iya. seimbang. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Yang jelas dulu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Iya. Nah, contohnya Bu Pia, Iya. kita bisa mengkonsumsi buah-buahan tadi. Mm-mm. Buah-buahan yang banyak mengandung vitamin dan antioksidan Iya. dan bisa mencegah penyakit. Wah, saya tahu nih contoh buah-buahan yang mengandung banyak vitamin dan antioksidan. Wah, apa itu? Karena saya sering makan buah. Oh, suka makan buah. Kebetulan juga sekolah kita sering menebang pisang. Betul sekali. Saya Banyak suka sekali kita ya. pisang ya. Pisang tuh seratnya bagus ya kan. Iya, penting serat Pisang. itu. Tapi kalau melon tuh beli ya kan. Belilah. Melon, semangka, apel, Iya, nanas, betul. jeruk. Masih banyak lagi deh pokoknya. Kalau ada yang murah kenapa harus beli yang mahal? Kalau Iya, kandungannya sama aja ya kan? Iya. Bahkan lebih bagus itu kita menanam sendiri, Bu. Wah, itu Bebas lebih dari keren yang lagi ya kan, Iya. punya Bebas kebun. dari Oh, pestisida ya, Bu, ya? sekarang iya, sekarang banyak tuh sayur apa yang punya tetangga pian tuh? Ini Yang kita sering organik, beli. apa Ya. namanya? Hidroponik ya. Hidroponik. Nah, itu lebih itu. sehat dan alami. Iya, dan itu juga tidak perlu memerlukan ruang yang banyak ya kan? Betul Iya. sekali. Kita bisa menyalurkan hobi. Iya, Kemudian sehat pula. Iya, hemat juga ya kan? juga. Banyak sekali manfaatnya ya Bu Reni. Banyak sekali. Dampak pandemi juga ya. Iya. Sering di rumah saja. Betul. Jadi dampak itu ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya orang-orang bisa lebih berpikir kreatif. Iya, benar. Kita Inovasi berharapnya ya. seperti itu ya. Iya. Oke, lanjut Bu Reni. Asik sekali nih pembahasan kita ini. Iya, betul sekali. Iya. Nah, tadi saya ulang lagi Bu Pia. Iya, Jadi iya. selain mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat tadi, Iya. kita juga mengkonsumsi buah. Bisa Iya. daripada kita beli, kita bisa tanam sendiri. Iya. Ya, itu kemudian buah yang kita tanam itu, yang kita konsumsi itu bukan hanya buah, juga bisa kita mengkonsumsi sayur. Iya. Yang jelas sayur yang kita konsumsi itu yang banyak serat. Iya. Nah, itu Seperti baik. apa aja tuh? Seperti Nah, apa aja yang contohnya? sayur yang banyak mengandung serat itu contohnya nih Bu Pia, ada brokoli, ada selada. Iya. Yang sering kita temui itu wortel, nah kentang, Iya. kacang panjang lebih murah. Oh, benar. Tapi kalau asam urat jangan coba-coba. Coba-coba. Oke. Aduh. Nah, selanjutnya betul apa sekali. nih? Nah, jadi Bu Pia, Mm-mm. selain yang sayur dengan buah tadi, Iya. kita juga bisa mengkonsumsi biji-bijian yang mengandung asam laknat dan juga serat. Laktat. Nah, salah saya. Oh, laktat banget. Oh, laktat. Nggak apa-apa. Serem saya dengar gitu ya. Iya, iya. Biar kedengaran lebih. Ini Supaya kira-kira lebih Ibu Via ini hidup kira-kira lagi. menyimak apa enggak? Mungkin Ibu Reni mentes saya mungkin ya. Oke. Ternyata pendengarannya masih bagus Iya, ya. bagus. Oke, lanjut Bu Reni. Oke, nah semua itu Bu Pia kalau kita Iya. mengkonsumsi itu dapat meningkatkan
jumlah bakteri baik yang ada di dalam usus. Nah, salah satunya kacang kedelai. Oh, tapi sekarang jarang sekali ya saya menemukan kacang kedelai itu Di tempe. Oh, bener Bu Reni. Tempe Iya, murah, meriah, dan iya. Bergizi. Itu Apalagi yang kalau tempenya penting. tempe yang mentah, nggak usah digoreng. Iya. Saya suka tuh makan tempe seperti itu, nggak usah digoreng, potong-potong aja. Enak juga Iya, itu. digoreng juga bisa. Iya. Nah, selain dibikin makanan seperti itu kan dibikin jus, dibikin Iya. minuman bisa. Iya, benar-benar. Banyak kaya, pokoknya kaya manfaat. Oke, apa nih tips menjaga kesehatan sistem pencernaan? Nah, tips menjaga kesehatan sistem pencernaan itu sebenarnya gampang, Bu Pia. Iya, Nah, oke, apa itu? Gampang. Yang pertama, tidak memerlukan biaya besar. Iya. Minum air putih. Nah, ini yang biasanya anak-anak kurang suka ya kan? Benar. Benar. Nah, harus dibiasakan itu. Segala sesuatu kalau kita biasakan pasti akan Bagus. terbiasa. Iya, terbiasa ya kan. Terbiasa. Jadi biasakan minum air putih dalam sehari itu 6 sampai 8 gelas. Oh, Nah, oke. Gelas itu belimbing tuh cukup ya? cukup itu. Iya, iya, iya. Terus? Nah, kemudian yang kedua, Bu Pia, Mm-mm. perbanyak konsumsi makanan yang berserat tinggi. Iya, Nah, seperti tadi yang kita sebutkan, bisa sayur-sayuran, iya. bisa buah-buahan, Iya. bisa juga biji-bijian. Iya. Nah, kemudian nih buat yang bapak-bapak, bapak-bapak Ini sekalian ya, sekalian. kita nyentil sekalian Iya, bapak-bapak. karena para pendengarnya bukan cuma Bukan siswa cuma SD ya. anak-anak. Iya. Iya, tapi semua kalangan. Iya, Karena pemirsa pendengar radio Tuntung Pandang itu dari semua kalangan. Kalangan, iya benar. Baik dari anak-anak sampai dewasa, Iya. bahkan orang tua. Apa nih pesannya Nah, nih? pesannya buat sentilan buat bapak-bapak. Iya. Nah, jauhi minuman beralkohol dan rokok. Nah, Itu nih. itu dijauhi karena itu kan mengeluarkan uang tuh. Padahal udah ada tulisannya gitu ya. Iya. Berbahaya. Nah, kalau bapak-bapak bisa mengurangi itu rokok, kan bisa menambah uang belanja ibu-ibu. Iya. Nah, kan manfaat biar proses pencernaannya lebih lancar. Ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Buat tas Bu ya, buat Betul sekali. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut yang keempat, Bu Pia. Nah, batasi makanan, mengkonsumsi makanan yang tinggi kolesterol. Duren ya Bu Reni? Hah? Duren. Bisa mahal, kemudian Banyak kolesterolnya ya. Tapi kalau sedikit-sedikit oke lah ya. Karena sekarang ini kan musim durian. 2, 3, 4, 5 tambahan apa? Kalau lewat ini daerah ini lampu merah sana kan, aduh, Mulai sudah tuh, mulai mencium kepala aja, aduh, rasa makan durian sudah. Baunya aja bikin tinggi. Nah, kemudian ada lagi nih Bu Pia. Untuk melakukan lebih memeriksakan diri secara rutin. Nah, ini perlu nih Bu Pia. Ke dokter ya berarti. dokter. Jadi itu biasanya kita nih kalau misalkan nggak sakit, males ke dokter, kadang-kadang apalagi kan musim kayak orang nggini ya kan. berpikir seperti itu. Kalau tidak ada yang dirasa atau tidak ada perubahan, maka sehat aja. Iya. Nggak perlu kita periksa. Padahal seharusnya ya. Iya, padahal sebenarnya untuk antisipasi. Jadi lebih baik itu kita periksa secara rutin ke dokter, periksa kesehatan. Ya. Wah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapat hari ini ya kalau kita menyimak dengan baik apa penjelasan dari Ibu Reni tadi, terutama tentang proses pencernaan, kemudian tahapan-tahapan proses pencernaan, kemudian lagi fungsi-fungsinya. Betul juga tadi sekali. dijelaskan bahwa makanan yang sehat yang harus kita konsumsi untuk menjaga pencernaan kita, tips-tipsnya juga untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita tadi sudah dijelaskan juga ya sama Bu betul Reni. sekali. Tapi sesuai janji saya tadi, saya akan mengajak siswa kelas 5 untuk ikut berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Oh, iya. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan yang sudah diberikan Ibu Reni tadi. Kalau betul. anak-anak menyimak ya, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan, apa fungsi usus halus terhadap proses pencernaan pada manusia. Silahkan anak-anak kelas 5 di UPTD SDN 1 Angsal ataupun sekolah
lain yang mau bergabung ya dalam telepon interaktif di 0811 50 12 304. Siapa yang sudah menyimak penjelasan Ibu Reni tadi pasti sudah tahu jawabannya ya kan? Pasti tahu. Oke, kita tunggu nih sambil kita tunggu. Siapa nih anak-anak yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Reni tadi? Oke. Halo. Silakan disapa, Bu. Oke. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Dengan Kristof. Wah, dengan Kristof. Dari sekolahan mana, Nak? Sebutkan nama sekolahnya juga ya. Saya siswa kelas 5 dari SDN Angsau 1. Oh, siswa saya. Oke deh. Ya, Kristof. Tadi pertanyaannya adalah apa fungsi usus halus terhadap proses pencernaan pada manusia? Silakan Bu Reni, tanggapi nih Bu Reni. Ayo, jawabannya apa sayang? Jawabannya, fungsi usus halus adalah berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Terima kasih, Bu. Wah, bener gak nih Bu Reni? Waduh, Kristof berarti sudah menyimak penjelasan dari kita tadi Bu Tia. 100 buat Kristof. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Kristof. Iya, terima kasih buat Kristof. Nih, kesempatan kedua nih. Biar kita lebih hemat waktu juga ya kan. Kesempatan telepon kedua Bu Reni. Ayo anak-anak siswa kelas 5. Siapa yang mau bertanya? Ini berarti ini dia bertanya ya? Oh iya, dia bertanya sekarang ini, bukan menjawab pertanyaan dari Ibu Reni. Tapi sekarang kesempatannya untuk siswa yang bertanya kepada Bu Reni tentang materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Ayo kita tunggu siapakah yang mau menelpon untuk bertanya. Halo, silakan. Halo, selamat pagi. Saya Krisma, siswa kelas 5. Saya mau bertanya. Halo, namanya siapa sayang? Saya namanya Krisma. Oh, Krisma. Iya. Silakan Krisma, apa pertanyaannya sayang? Saya mau bertanya. Proses pengolahan dan pencernaan makanan sehingga menjadi tinja memerlukan waktu berapa lama, Bu? Berapa lama katanya proses pencernaan pada tubuh kita. Ayo Bu Reni, silakan Bu Reni menjawab. Terima kasih ya, Nak. Terima kasih ya Krisma. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi, ini pengetahuan juga bagi kita, bagi Krisma, bagi semua anak-anak dan bagi semuanya lah. Jadi proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja itu umumnya memerlukan waktu 30 sampai 40 jam. Wow. Jadi lebih daripada 1 hari ya? Betul sekali. Ternyata lama juga ya, Bu. Iya. Sebenarnya pengen nih lebih banyak lagi yang ikut berpartisipasi dalam telepon interaktif ya bersama siswa. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, dengan sangat terpaksa kita harus mengakhiri acara kita hari ini ya. Terima kasih buat Bu Reni yang sudah meluangkan waktunya membantu menjelaskan tentang materi pentingnya asupan makanan sehat bagi sistem pencernaan tubuh kita. Terima kasih juga buat anak-anak ibu dan pemirsa Radio Tuntung Panda yang sudah menyimak siaran pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih juga kepada tadi Kristof ya sama Krisma yang sudah berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Tadi si Kristof tadi menjawab pertanyaan Ibu Reni ya, hebat sekali. Berarti dia menyimak dengan baik ya. Kemudian Krisma tadi bertanya tentang berapa lama proses pencernaan pada tubuh kita. Ternyata lebih dari 24 jam, 30 sampai 40 jam ya, Bu Reni ya. Semoga bermanfaat ya. Silahkan Ibu Reni, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak di rumah. Ya, terima kasih Ibu Pia. Nah, pesan Ibu buat anak-anak Ibu, buat semua anak-anak Ibu di rumah, tetap semangat
Nah, walaupun kita masih belajar dari rumah, Iya. tetap jaga kesehatan. Iya. Nah, ini pesan yang tidak capek-capeknya kita Iya, sampaikan. harus selalu ya. Selalu dan selalu kita mengingatkan Oke. yaitu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, Masker, menjaga jarak, Iya. mencuci tangan. Iya. Nah, kemudian menghindari kerumunan. Iya. Kurangi beraktivitas di luar rumah. Iya. Nah, itu saja pesan dari Ibu. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta pemahaman kita tentang pentingnya asupan makanan sehat bagi sistem pencernaan kita. Iya, terima kasih Ibu Reni atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Harapan kita anak-anak mampu mengidentifikasi asupan makanan sehat untuk sistem pencernaannya. Ya. Kemudian para pendengar radio Tuntung Pandang, khususnya anak-anak ibu kelas 5 sekolah dasar, semoga pengetahuan tadi bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Amin. Terima kasih juga kepada Bu Reni atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada para pendengar sekalian yang telah bergabung pada acara kita hari ini. Saya sebagai host mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kalimat yang saya ucapkan. Sebagai penutup saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam Mbak Data, warahmatullahi belajar dari Radio Tuntung Pandang.